yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Juli. Kali ini saya membongkar kebohongan dari seorang ustadz mantan. Jadi dia ini adalah mantan pastor katanya. Namanya Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Theologia. Benarkah dia ini adalah seorang mantan pastor? Tapi saya melihat semua yang dikatakannya adalah kebohongan. Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Teman-teman tadi lihat nggak? Kalau apa yang dikatakan oleh orang ini semuanya adalah kebohongan dan tidak dapat dibuktikan satupun. Kenapa saya bilang semuanya adalah bohong? Karena yang pertama, dia tidak bisa membedakan antara Kristen dan Katolik. Dia bilang dia lahir kecil Kristen, tapi bapak ibunya Katolik. Dan lebih parahnya, dia bilang bapaknya adalah seorang kardinal. Saya pengen ngakak ini. Memang ada kardinal yang menikah. Dan kemudian yang kedua, dia tadi juga bilang kalau dia ini lulusan dari Injil Vatican School di Roma, Italia. Tadi saya tanya teman saya, seorang pastor melalui telepon, apakah ada sekolah yang namanya Injil Vatican School di Roma, Italia? Dan teman saya bilang, nggak ada, itu bohong. Nah, apakah di Vatikan juga ada sekolah? Dia bilang, juga nggak ada. Vatikan itu sebuah negara dan sekaligus pusat hierarki Katolik yang dipimpin oleh Paus. Jadi orang ini nampak sekali bohong. Karena untuk masuk sekolah itu, sekolah yang ada di Roma, yang namanya bukan Injil Vatican School tadi itu ya, itu bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dan mereka juga tidak bisa langsung serta-merta datang ke sana dan masuk sekolah di sana. Tapi mereka harus mendapatkan rekomendasi dari uskup provinsial. Jadi uskup di mana dia tinggal. Jadi dia tadi juga bilang kalau gelarnya itu sarjana teologia. Emang ada sarjana teologia dari sekolah Katolik? Nggak ada, keles. Sekolah Katolik itu kalau di sekolah tinggi filsafat atau sekolah filsafat teologianya Katolik itu gelarnya SS atau sarjana sastra atau S.Phil, sarjana filsafat. Dan bagi mereka yang lulus dari seminari Katolik itu gelarnya M.Hum
Magister Humaniora atau MPhil Magister Filsafat. Jadi itu ya, nampak sekali kalau orang ini nggak bisa membedakan gelar Katolik atau gelar dari sekolah teologi. Karena STH itu adalah gelar dari sekolah tinggi teologianya milik Protestan. Orang ini tadi juga tidak bisa membedakan antara pendeta dan juga pastor. Dipikirnya sama. Dan dia juga pikir untuk menjadi pastor itu mudah dan singkat. Padahal untuk menjadi pastor itu lama sekali pendidikannya ya. Jadi ada 2 jalur untuk seseorang bisa menjadi pastor. Yang pertama itu jalur lulusan SMP, yaitu sekolahnya atau seminarinya disebut seminari menengah setara SMA. Di sini dia akan mengikuti pendidikan selama 3 tahun plus 1 tahun masa perkenalan atau masa pemantapan. Sebelum sekolah 3 tahun ini tadi itu ada 1 tahun ya, itu seperti orientasi begitulah kira-kira. Dan kemudian jalur yang kedua adalah jalur setelah lulus SMA. Nah, yang dari seminari menengah tadi itu bisa, dari SMA biasa bisa, dari SMK bisa, atau yang sederajat itu bisa. Nah, di seminari tinggi ini, sekolahnya atau pendidikannya itu minimal 9 tahun, plus 1 tahun masa perkenalan, atau sama tadi itu ya, atau masa pemantapan tadi itu sebelum pendidikan selama 8 tahun dan maksimal 12 tahun. Setelah 12 tahun atau 9 tahun tadi itu dia lulus dari seminari ini, itu tidak langsung jadi romo atau pastor karena dia juga harus ditahbiskan terlebih dahulu. Setelah ditahbiskan itu ada jenjangnya. Jadi jenjang yang pertama itu diakonia. Di jenjang ini, seorang pastor atau romo hanya bisa melakukan 2 sakramen dari 7 sakramen yang ada di Katolik. Kemudian dari diakonia, kemudian naik lagi, ditahbiskan menjadi pastor imamat atau imam. Nah, kalau sudah dalam imam ini, seorang pastor bisa melakukan 6 sakramen dari 7 sakramen tadi. Baru kalau sudah dari imam atau imamat tadi itu dilihat baik dan berkompeten, kemudian ditahbiskan menjadi seorang uskup. Nah, dari uskup inilah nanti jenjangnya akan naik lagi menjadi kardinal. Dan kemudian dari kardinal dia akan naik lebih tinggi lagi menjadi seorang paus melalui pemilihan atau kongres yang sangat ketat. Jadi ini ya jenjangnya ya, pastor atau romo, kemudian uskup, kemudian kardinal, baru paus. Nah, ada berapa kardinal di setiap negara, itu tergantung jumlah umat ya. Kalau di Indonesia ini ada 2, tapi yang satu beliau ini sudah emeritus, kemudian yang kedua beliau masih bisa, namanya kalau nggak salah Kardinal Suharyo ya, yang ditahbiskan pada usia 69 tahun. Jadi jelaslah kalau kardinal itu tidak menikah. Bahkan romo, uskup, kardinal, paus itu juga tidak menikah karena mereka semuanya ini adalah selibat. Jadi kalau orang ini tadi ngomong bapaknya itu seorang kardinal, itu bohong karena kardinal itu tidak menikah. Dan seseorang bisa menjadi kardinal itu umurnya kurang lebih 70 tahun. Kalau Kardinal Suharyo tadi 69 tahun sudah ditahbiskan. Nah, dari sini jelas ya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bahwa apa yang disampaikan oleh Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologia ini adalah bohong dan semuanya adalah kebohongan. Sayangnya kebohongan yang disampaikan ini dianggap sebagai kebenaran. Jangan sampai kita dibohongi oleh orang-orang yang ngaku-ngaku seperti ini. Saran untuk teman-teman muslim, kalau ada orang yang ngaku-ngaku seperti ini harusnya dicek ya. Bisa ditanyakan kepada lembaga setempat. Nah, kalau Katolik ya bisa ditanyakan ke Komsos atau Komisi Sosial
dari keuskupan setempat. Orang ini ada nggak? Benar nggak dia menduduki jabatan ini? Kalau nggak ada ya berarti bohong gitu ya. Nah juga dari teman-teman Kristen, kalau ada orang yang pindah dari agama lain lah ya ke Kristenan. Nah itu juga namanya bukan murtadin loh ya, tapi itu adalah orang yang bertobat. Nah jangan juga orang yang seperti ini kemudian dipercayakan untuk pelayanan, dikasih tempat untuk berkhotbah sebelum mereka menempuh jalur pendidikan di sekolah tinggi teologi. Karena itu dasar yang sangat penting. Jangan sampai mereka nanti itu menjadi penyesat-penyesat di dalam gereja. Jadi ini saran dari saya dan penjelasan saya. Semoga ini bisa dimengerti dan mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.